Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Zahra dari kelas Sosiologi 2019A NIM 19040506435. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu aksi yang saya lakukan terkait dengan teori kritis yang dikemukakan oleh Douglas Kellner yang telah saya jelaskan pada video-video saya sebelumnya. Pada tahun 1990, Douglas Kellner melayangkan kritiknya terhadap industri kebudayaan. Secara sadar diri, ia menawarkan suatu teori kritis terhadap industri televisi. Dalam bukunya Televisi and the Crisis of Democracy, Kellner mengkritisi industri televisi yang menjadikan kebudayaan massa sebagai alat ideologi kapitalis. Sehingga, selain melihat televisi sebagai bagian dari industri kebudayaan, Kellner mengkaitkannya juga dengan kapitalisme, korporasi, dan sistem politis. Kellner melihat televisi sebagai suatu ancaman bagi demokratis, individualitas, dan kebebasan dalam memberikan saran-saran. Bentuk nyata dari kritik Kellner dapat kita lihat, media televisi selain terkait dengan industri kebudayaan, juga menghubungkan dengan kekuatan ekonomi, politik, sosial, dan kultural. Dalam hal kekuatan ekonomi, kita dapat lihat hubungan kapitalisme dan imperialisme budaya. Penyebar luasan kapitalisme ini ditampilkan dalam sebuah bentuk budaya konsumerisme. Budaya ini lahir dan dapat diterima tanpa sadar membentuk masyarakat pada semangat konsumerisme. Sikap ini tidak dapat terlepas dari peran media televisi. Contoh gambarannya adalah iklan ditampilkan misalnya mengenai tagline Indonesia menuju kemajuan, modernisme, peradaban 5.0, dan konsep lainnya yang diusung oleh pihak kapitalis didukung dengan iklan-iklan yang memeragakan tagline tersebut menjadi hal yang ditanamkan dalam pikiran banyak orang sehingga membuat kita tanpa sadar menjadi konsumerisme dengan dalih menuju tagline-tagline iklan tadi. Hingga saat ini, televisi masih memiliki peran penting di tengah masyarakat meski sudah ada media baru yang disalurkan lewat internet. Sebagai media massa yang paling komunikatif dan paling digemari masyarakat, televisi masih memiliki perannya di masyarakat. Dan pada dasarnya, komunikasi massa adalah suatu bentuk komunikasi dengan melibatkan halayak luas yang umumnya menggunakan media seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, hingga internet. Komunikasi massa merupakan proses di mana organisasi-organisasi media memproduksi dan menyampaikan pesan-pesan kepada halayak luas, dan proses di mana pesan-pesan tersebut dicari, digunakan, dipahami, dan dipengaruhi oleh halayak. Media televisi mampu mencampur adukan alat indera sehingga memainkan emosi, perasaan, dan gagasan dari audiensnya. Apa yang ditampilkan di televisi dapat mengabsahkan dan mendramatisir kekuatan pihak yang berkuasa. Media televisi juga berkontribusi dalam mendidik masyarakat dalam bertindak, berperilaku, dipercaya apa yang mereka percaya dan takuti, dan apa yang masyarakat inginkan dengan tidak inginkan. Hal ini yang membentuk ideologi masyarakat agar sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak tertentu melalui tayangan televisi. Karena itu, dalam aksi yang berkaitan dengan teori ini, saya melakukan sebuah aksi di salah satu media sosial Twitter, yaitu dengan menggunakan tagar 626 Challenge selama bulan Ramadan ini. Kegiatan ini dilakukan dengan mengurangi aktivitas kita yang berkaitan dengan media. Kita bisa melogout semua sosial media kita, juga termasuk mengurangi menonton media televisi dimulai jam 6 pagi hingga jam 6 sore. Setelah itu baru kita boleh menonton televisi maupun mengecek media sosial lainnya. Berikut contoh dari beberapa orang yang mengikuti aksi dari tagar 626 Challenge yang dilakukan di Twitter. Televisi sebagai salah satu media yang membentuk pemikiran dan perilaku kita, menjadikan kita mudah untuk terprovokasi hingga perilaku-perilaku yang dapat menimbulkan fitnah. Namun karena kita tidak dapat mengontrol hal itu, maka tagar 626 Challenge ini sebagai salah satu upaya untuk menghindari dan menyingkirkan kita dari penatnya berbagai media yang selama ini kita temukan dalam keseharian kita.
Sekian salah satu aksi yang saya lakukan terkait dengan teori kritis yang dikemukakan oleh Douglas Kellner. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.